Nggak, saya loh nggak jenaka ya kan. Oh jenaka jen. Oh, oke Pauli. Sebenarnya potongan dari jen nakal. Salam kenal. Saya kalau tadi Bu Ing itu sharing tentang teknik segala macam. Kalau saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya selama saya mengenal trading. Nanti pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman baik sampai saya ketemu Pak Holi di MJS itu. Jadi saya trading saham pertama kali itu 99 waktu itu. Dan waktu itu memang kalau iya 99 itu saya tradingnya harus telepon broker waktu itu. Jadi saya kalau waktu itu ya kalau mau trading kan harus ada brokernya itu, nggak bisa trading sendiri. Ditelepon, Bu ini bagus mau mana? Iya, ya misalnya mau zaman itu masih bisa nge-short segala macam zaman itu. Terus habis gitu, nah salahnya saya, jadi saya ini sebetulnya senang kalau Pak Oli ngadain workshop terus banyak peminatnya karena itu pengalaman masa lalu saya yang sebetulnya mau saya ulang. Kalau saya boleh punya mesin waktu tuh saya mau balik sebetulnya karena sebetulnya kesalahan saya yang paling besar itu saya trading saham tapi saya belum paham. Jadi saya masuk, saya beli itu cuma berdasarkan FOMO. Info, ini beli naik ini. Nah waktu itu ternyata kalau saya flashback 99 itu kan 98 itu naik-naiknya itu. Nah saya belinya kebanyakan di pucuk, di ujung. Jadi itu kesalahan saya pertama. FOMO, terus habis gitu dengan pikiran bisnis saya kan waktu saya memang jual beli, saya grosir ya waktu itu baju ya. Jadi saya mikir saya nggak mau cut loss. Intinya info yang saya terima tuh sebetulnya mentah semua. Jadi saham itu nanti pasti naik kok, dari turun pasti naik kok. Jadi nggak usah cut loss. Itu jadi pemahaman yang salah itu sebetulnya yang membuat saya akhirnya ujung-ujungnya saya harus cut loss semua karena saya jadi itu kasarannya ya waktu itu seperti uang itu disobek dari dua saat itu. Jadi saya putuskan ya saya cut loss semua, saya jual semua uangnya, saya masukin waktu itu saya buka butik dan puji Tuhan 6 bulan duitnya balik. Ya mungkin memang jalannya harus seperti itu. Nah udah saya nggak mikirin soal saham segala macam. Nah, tahun 2018 saya diajak teman saya, ayo Jin, nggak mau trading saham lagi, nggak. Langsung saya jawab gitu, enggak. Loh ini bisa langsung transaksi sendiri kok di handphone, kok dia tunjukin. Waktu itu dia bukain Mire. Wah, kok keren ya. Jadi saya nggak perlu tanya ke brokernya, saya nggak perlu telepon kan perlu berapa menit segala macam. Saya pikir udahlah dengan presentasinya dia segala macam, terus ya udah saya masuk. Nah kesalahan yang sama saya ulangi lagi kedua. Jadi saya FOMO, tetap FOMO karena saya kok ya nggak inget ya waktu itu ya belajar dulu. Jadi kalau seperti bapak-bapak di sini waktu juga yang kemarin saya ikut workshopnya Pak Holi tahun lalu kalau nggak salah ya. Awal tahun ini itu saya senang karena orang-orang itu banyak yang dia haus ilmu gitu. Sebetulnya tuh harus tahu dulu. Bukan kayak saya yang cuma sekedar FOMO. Ya FOMO sebetulnya bisa cuan, tapi itu nggak akan jangka panjang. Nah setelah saya sadar, jadi saya sudah beli banyak nih. Jadi saya masuk ke Pak Holi itu banyak candi di belakang saya yang saya bangun. Candi-candi saham itu yang ikut yang FOMO yang kemarin-kemarin. Nah, setelah saya sadar, saya itu orangnya suka belajar ya. Jadi saya itu ikut sebelumnya saya ikut grup WA. Jadi di WA tuh ada yang nawarin 1 bulan 100.000 dapat stock pick saham ini, beli saham ini ya, nanti jual saham ini, jual ini. Jadi dia tidak mengajarkan kenapa kok dia beli itu. Pokoknya kasih tahu, beli ini, nanti ini jual, cut loss di sekian. Itu yang saya ikuti. Terus habis gitu ada workshop, saya ikut.
Nah, mulai saya tahu, oh ternyata ada indikator ini, indikator. Itu pertama yang saya belajar itu Bollinger Band. Saya ingat itu. Bollinger Band itu indikator yang pertama kali saya tahu kalau Bollinger Band-nya naik, itu berarti mau naik. Itu yang saya belajar di pertama. Ternyata banyak indikator-indikator itu. Nah, saya ikut A, belajarnya indikator ini. Ikut yang grup ini, belajarnya indikator beda. Saya banyak beberapa. Nah, terakhir itu sampai saya ke Jakarta. Saya kan di Surabaya, saya baru pindah sini setahun. Dari Surabaya saya sampai belain itu ke Jakarta untuk ikut workshop Bapak ini. Saya ingat itu bayarnya 5 juta satu kali workshop. Makanya waktu Pak Oli bilang 5 juta berapa waktu itu? 5 juta lebih dikit untuk whole life. Itu murah banget. Pak Oli, komisi loh ya. Jadi saya waktu itu ingat saya harus ke Jakarta. Saya trainingnya 2 hari di hotel. Itu 5 juta saya bayar. Dan itu pun semua indikator dipelajari. Akhirnya pusing. Pulang itu, ya dia kasih sih. Detailnya dia kasih. Cuma menurut saya ini, ya akhirnya beberapa indikator saya rangkum-rangkum sendiri. Yang menurut saya cocok, saya pakai. Saya gabungin tuh. Ada Bollinger Band, ada awan. Nah ini awan saya tahu sebelum Pak Oli. Waktu saya masuk di MCS, saya sudah tahu ada awan ini. Si apa? Ichimoku saya tahu. Terus ada RSI aja. Pokoknya yang menurut saya merepotkan saya buang. Jadi akhirnya saya mengambil indikator-indikator yang menurut saya cocok. Dan sebetulnya itu bisa bapak-bapak lakukan karena orang akan beda-beda sebetulnya. Cocok di indikator mana sih? Lebih nggak harus bingung gitu. Misalnya Ichimoku, tapi sebetulnya Ichimoku tuh bisa dibuat seperti resisten dan support si awan ini. Gitu. Nah, setelah saya ikut workshop, terus abis gitu, nah selain saya ikut bayar, saya itu ada ikut RHB di Surabaya, itu aktif dia, datengin orang dari Jakarta, si Pak siapa itu lupa saya namanya, itu sering dia datang saya pasti ikut, dan ilmunya itu pokoknya siapa yang datang, entah di Mire, entah di RHB itu saya pasti ikut. Nah akhirnya saya bulan Juni 2023 saya diajak teman saya, ini ada loh di Malang, diajarin gini. Terus habis gitu saya ikut yang Zoom-nya Pak Holi yang hari Minggu itu. Oh, kok bisa ada bayangan ini, tahu dari mana ya? Saya tuh mikir gitu. Karena itu beda, itu nggak pernah saya pelajari di workshop yang sebelum-sebelumnya. Indikator ada, tapi bayangan itu saya nggak pernah punya, nggak pernah tahu. Akhirnya waktu itu saya masih di Surabaya, saya datang ke Pak Holi. Ngabisin makanannya Pak Holi sama Pak Lindon itu. Saya datang ke Pak Holi, saya pingin lihat gitu loh. Itu gimana sih? Ternyata waktu itu rumahnya Pak Holi belum terlalu jadi sih. Itu pun belum jadi pun itu ruangan kerjanya ya. Belum jadi pun saya sudah terpesona. Wah ini layar berapa banyak ini ya. Pantas sama kali. Iya. Pantas kali trauma selanjutnya. Waktu itu didatengin cewek trauma tuh. Habis-habisin sukun. Nah akhirnya saya kenal Pak Lindon. Jadi dari situ akhirnya saya ikut Pak Oli. Terus nah satu-satunya yang saya lakukan itu saya ikut edukasi setiap hari. Walaupun saya tuh setiap hari, dan boleh tanya Pak Holi, saya selalu tanya dan selalu dimarahi kalau saya tanya. Mesti dimarahi, bukan dimarahi sebetulnya, cuma ngomongnya sengak. Jujur loh Pak Holi ya. Jadi kalau saya sudah bisa menahan diri, ya udah nggak apa-apa, saya tanya terus. Cuma kalau saya udah nggak menahan diri, jawaban saya pasti sengak, nggak tahu Pak Holi kerasa apa nggak peduli saya. Jadi pokoknya saya nggak ngerti apa, saya tanya. Saya nggak ngerti apa, saya tanya, nggak peduli itu mau dimarahin, mau disekak, mau apa, saya nggak ngurus. Pak, saya tanya itu gimana jawabannya?
Oke. Oh, bukan oh bu. Gitu. Gitu. Ini dari dulu kayak gitu. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang ya? Berarti belum sembuh ya? Nggak tahu aja kalau habis edukasi itu Pak Uli nangis. Jadi di grup di WA di Zoom itu yang sering tanya saya. Karena saya ini kenapa Pak? Lah ini kok gini? Itu saya setiap hari ikut. Sampai saya itu suatu hari saya dengar Bu Evit bilang, "Dan saya turun dulu dari Zoom." Masa ini dengar suaranya Pak Holi satu hari berapa belas jam ini bahaya ini. Saya pikir iya ya. Saya ini dari pagi sampai jam 4 ketemu suaranya Pak Holi. Jam 7 saya masih ngomong lagi sama Pak Holi. Iya sampai kan jam 12 malam Zoom itu. Jadi sebetulnya kalau jadi edukasi itu memang diulang-ulang sama Pak Holi. Tapi sebetulnya itu yang akhirnya lengket. Itu yang lengket gitu. Jadi kita tahu secara nggak langsung waktu trading kita ingat, oh iya sih ini super ten naik ini harus jual. Walaupun saya masih kadang ada yang miss ya. Jadi makanya itu harus diulang. Diulang itu sebetulnya bukan. Jadi mengingatkan kita selalu kalau caranya itu seperti itu gitu loh. Itu pun kadang saya masih dablek ceritanya. Sudah turun tidak dijual. Selalu. Terus saya bilang, "Pak, ini saya tadi beli ini. Tapi kok merah? Ibu belinya jam berapa?" Mateng. Saya kok ceritanya gitu mateng. Diperiksa sama dia semua sama Paul itu di chartnya itu dari menit ke menit. Ibu beli jam berapa? Waduh, ketok bojo itu kalau saya salah atau belinya. Belinya di atas, waktu turun enggak jual. Salah lagi. Jadi ya enggak apa-apa. Jadi saya kadang sekarang kalau di grup itu ada yang tanya digituin ya, saya dalam hati cuma batin, yang sabar Pak, yang sabar. Karena sebetulnya itu buat saya pembelajaran ya. Dan saya pun sekarang kalau tanya juga masih sering disekak kok sama Pak Oli. Jadi habis gitu setelah edukasi tiap hari itu terus setiap hari. Sampai minggu, yang hari minggu itu saya kadang ikut. Yang benar-benar dasar itu saya kadang ikut. Ya yang pemula yang cuma 1 jam itu saya kadang ikut. Walaupun saya nggak bersuara ya, tapi saya ikut gitu loh. Nah itu makanya saya tuh selalu dengar omongannya Bu Evit itu loh. Sekarang aja lagunya Pak Holi itu saya sudah terngiang-ngiang terus, makanya tadi waktu istirahat di setel, ya ampun Pak Holi ini lagi Mbok ya besok aja. Jadi ya itu setelah saya ikut terus saya tanya, kadang saya japri, Pak ini kok bisa gini. Itu terus saya komunikasi dengan Pak Holi karena saya sebetulnya memang saya tuh orangnya ingin tahuannya tinggi. Jadi sampai saya mudeng, oh iya, oke. Berarti udah selesai. Nah terus abis gitu saya jujur ada grup saya di apa namanya itu komunitas lain sebelum MCS itu saya masih ada karena sudah sama orang Surabaya, jadi ada teman lama gitu, masih sering dengerin mereka sambil dengerin terus. Nah itu dari mereka itu saya dapat, kalau dari Pak Holi saya dapat trading view, dari mereka saya dapat stock bid. Nah stock bid yang saya dapat itu ilmunya itu, nah ini di stock bid itu ada seasonality. Kok nggak keluar Pak? Ini kalau screen-nya saya berubah kok nggak bisa ya? Pak itu belum bisa. Itu PPT aja sama ibu udah shock, udah trauma apalagi Pak Holi. Mantranya kali. Oh, udah bisa. Terus ya. Kalau ada yang tahu seasonality di Stockbit, jadi seasonality di Stockbit, aku harus
Ini bulan. Jadi di Stockbit itu ada seasonality, itu bisa dilihat mereka basicnya itu 5 tahun. Kalau saya diajarin itu saya mundur 10 tahun. Jadi dalam 10 tahun itu saham A itu biasanya dia naik di bulan apa itu kelihatan. Dan kemungkinan besar memang benar. Contoh kayak BRMS ini saya baru cek itu November dia naik hijau dia. Tapi itu kurang akurat kalau untuk yang saham-saham baru IPO ya. Itu biasanya yang lama-lama. Jadi nanti kelihatan hijau gitu. Itu saya lihatnya di situ. Oh, belum sih, berarti yang ini masih merah. Itu sebetulnya kayak polanya dia ya, pola saham itu sendiri. Nah, nanti coba sama Pak Ansmo tulisnya. Untuk trading view saya murni ikut Pak Holi. Cuma memang saya ambil langganannya yang paling murah. Karena tapi resikonya memang indikatornya cuma 5 ya Pak Holi ya? 5 apa berapa sih? 5 nggak salah. Terus roomnya juga bisa cuma lihat 2 saham aja. Tapi menurut saya itu cukup. Karena saya nggak kalau Pak Holi kan memang harus menunjukkan beberapa saham karena kan memang untuk anggota di Zoom itu kan ada yang main MLPL, ada yang main kepik, ada yang jadi itu yang harus banyak. Kalau saya sih memang saya langganan yang paling murah dan resiko memang indikatornya cuma sedikit, cuma menurut saya cukup. Terus abis gitu alarmnya juga cuma 20. Kalau mau pasang alarm yang biasanya Pak Oli ajar itu saya memang cuma 20. Dan Kak Iso ini. Dan saya biasanya kalau trading hari-hari seperti ini. Nah, ini kalau lihat di laptop saya itu saya pasang saya pakai Mire ya. Kalau eksekusi saya pakai Mire. Saya pakai Mire. Jadi ini fast trade-nya di Mire itu saya buka 2 karena kan trading view saya 2. Saya main paling banyak 2 saham untuk fast trade. Saya buka 2, itu running yang kiri running trade-nya jalan terus apa? Saya merasa Mire lebih cocok buat saya karena eksekusinya cepat gitu ya. Yang pakai fast trade-nya Mire. Nah, di TV saya ikut-ikut Pak Holi, saya nggak mau kalah. Pak Holi boleh pakai TV, saya juga mau. Tapi TV saya cuma 1. 2 sih, yang satunya diajarin Pak Nuk itu ada pakai konektor. Tapi nggak saya foto yang itu. Nah, TV saya ini. Saya 2 kan, trading view saya kan cuma 2 ini. Nih 2. Saham A sama saham B. Nah, di sininya ini 1 menit, yang ini saya 100 tick. Jadi saya ngeliatnya tuh misalnya Asri, sini juga Asri. Saya lihat dia jalannya gimana. Oh ini hijau, tapi sini sudah mau merah. Sudah harus hati-hati. Saya ngeliatnya cuma ini aja sih. Kalau yang pernah waktu itu Pak Holi pergi itu saya pernah share screen keluarnya ya seperti ini yang saya share screen. Nah, lihat di TV-nya seperti ini, eksekusi saya di laptop Mire itu. Gitu sih. Kalau mouse saya ada, cuma mouse itu saya pakai yang untuk yang swing ya. Jadi saya nggak banyak terlalu buka karena saya nggak terlalu familiar juga sama mouse itu. Karena saya baru join mouse kan waktu join Pak Holi. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang saya lakukan setelah saya sekian lama di pengalaman rugi, pokoknya yang gitulah, nangis di pojokan. Oh ya, satu lagi, saya waktu sering disekati Pak Holi itu selalu ngomongnya gini, nggak boleh baper Bu. Saya orangnya baper memang. Jadi, misalnya saya sampai ngomong gini, kenapa kok saya jual selalu naik, kalau saya beli selalu turun?
Nah, iya kan, itu kayak saya ini mikir satu, saya ini nggak jodoh di saham ya. Tapi akhirnya saya dapat ilmu satu dari Pak Holi, jangan baper Bu. Kalau sudah untung segitu ya udah. Makanya saya nyeletuk, intinya tuh serakah. Jadi saya tuh ya, saya tahu, saya paham, saya mengerti sekali kok saya ini orangnya serakah. Tapi kalau kelihatan naik kan ya eman ya, masa di TP gitu loh. Jadi yang saya lakukan setelah itu, saya harus nggak boleh baper. Satu, kedua saya jual separuh. Jadi kalau dia masih naik, wah masih lega walaupun untungnya sedikit. Tapi masih naik. Sampai benar-benar turun dijual, dia turun sudah nggak baper. Itu yang saya lakukan sekarang. Sebetulnya sih masih baper sih, wong. Itu sering yang saya lakukan. Saya jual pasti naik. Jadi kayak sampai teman saya yang di klub house ngomong, ibu belinya kebanyakan di Titeni Bandar. Loh saya tuh beli banyak ya nggak mungkin sebanyak Pak Holi. Saya belinya tuh paling berapa. Cuma kok kelihatan kayak di Tengeri Bandar. Saya jual. Bandarnya tahu saat saya jual. Jadi tungguin kuat-kuatan, ayo kuat-kuatan gitu. Kayaknya kayak gitu. Cuma enggak lah. Akhirnya saya kayak kemarin itu BRMS saya jual separuh. Kepik juga gitu, saya jual separuh. Karena di teman saya yang di klub house bilang Kepik masih bisa naik. Tapi dia saya beli dulu. Karena modal saya bawa, sayang saya jual separuh, sisanya masih jalan, masih saya duit terus Kepik itu ya, nggak tahu moga-moga naik cepet. Dan ilmu yang saya lakukan itu yang benar, yang menurut saya ada hasilnya itu dipisah RDN-nya dari yang swing sama yang fast trade. Karena itu ngefek. Pertama nggak saya pisah. Jadi waktu trading itu kelihatan yang ini candi-candi saya yang belakang itu merah itu rasanya kan nggak enak ya. Jadi saya pisah, saya mutasi itu. Dari ini saya mutasi ke RDN, memang bayar sih per emiten nggak salah 23.000 atau berapa, saya pindahin, nggak apa-apa sudah. Saya pindahin ke murni yang trading itu ya trading, yang swing-swing, yang candi ya candi, sudah biarin gitu. Sudah biarin, percuma, sudah nggak bisa diapa-apain, terlalu jauh. Mau average juga duitnya nggak ada, percuma juga. Jadi ya udah biarin. Mau cut loss juga nggak tega, apalagi ada banyak yang beberapa kena FCA. Pikirnya wah 50 aman. Ternyata sekarang 20. Iya. Gitu. Jadi RDN saya pisah, secara mental itu memang efek banget kalau saya. Jadi kalau yang masih belum, baru mulai, dipisahin dulu, aman itu sudah. Dibilang ke ini sekuritasnya, saya mau pindah dari sini ke sini, nanti bikin form. Hah? Telepon ke marketingnya, nanti biasanya isi form. Misi saham ini berapa lot, mau dipindah kemana. Itu kena 23.000 nggak salah per saham. Satu, iya. Jadi waktu itu saya pindah, saya kumpulin ke RHB semua. Yang ini, jadi Mire saya untuk fast trade, swing saya di MOS. RHB itu yang sampah-sampahnya udah biarin lah. Anggap investor dadakan, tapi ya ada yang cair. Ada yang cair gara-gara nggak sengaja saya lihat FCA dia, tapi naik terus. Akhirnya saya yakin saya average keluar, akhirnya untung satu keluar. jadi pelan-pelan seperti itulah, paling nggak saya nggak sedih duit hilang gitu kan gara-gara FCA. Tapi ternyata memang FCA itu sebetulnya awalnya memang dihujat ya, cuma kok terakhir-terakhir ini menurut saya FCA itu bisa juga dibuat trading loh. Dibuat trading kalau saya ngomong FCA itu. Nah terus join komunitas yang ada sebetulnya saya udah lama ya. Ada yang jadi RHB saya punya komunitasnya sendiri. Dari Mire saya punya, karena kan marketing biasanya pegang ada grup sendiri-sendiri ya. Dia kasih ini ya pokoknya disclaimer on, dia kasih saham-saham yang sekiranya sekuritas lagi ngumpulin apa hari itu
ada. Jadi saya ada komunitas di Mire, di RHB, clubhouse saya itu, terus Pak Oli. Sama oh ya, yang saya belajar 5 juta sehari itu saya masih ada. Cuma ya saya lihat masih seperti gitu-gitu aja. Dia kasih ini naik, ini nanti turun. Jadi nggak ngajarin itu seperti apa gitu. Kalau Pak Oli ini kan diajarin, nggak usah diteriakin Pak Oli, kita bisa cari sendiri kok sebetulnya. Gitu bisa. Mana? Nah ini loh seasonality yang saya bilang di Stockbit. Ini kalau saya ketik tadi BRMS ini diganti 10 tahun. Jangan 5, kalau basicnya Stockbit dia 5. Saya 10, nah ini November dia hijau. 60% dia akan naik. Tapi Desember dia turun. Ya mungkin bisa dibuat bahan pertimbangan kalau saya dapat ya ilmu saya itu sebetulnya banyak sih. Makanya saya rangkum sendiri yang menurut saya oke, yang masuk. Jadi buka di Stockbit, terus ada seasonality ini. Nanti sudah akan keluar seperti ini, cuma basicnya standarnya dia 5 tahun. Nanti diganti aja 10 tahun. Terus klik sahamnya apa. Di Stockbit itu awalnya di sini kalau nggak sudah. Nah di 3 ini, titik 3 ini. Ada 3 ini, diklik, nanti keluar seasonality. Nah, seasonality ya itu, klik, nanti keluarnya itu. Di bawah, scroll ke bawah. Nah, tapi kalau yang baru cara bacanya dilihat dari ini, bulannya ini. Jadi BRMS ini di bulan apa sih dia hijau? Pak turun, kok jadi beda? Naik. Turun. Nah ini, di bulan apa sih dia hijau? Januari, 60% dia akan naik. Bulan April 50%, 50-50 berarti dia naik. Agustus, September, Oktober, November ini dia 60%. Akuratnya sih kalau menurut saya sih 90% ya selama ini pengalaman saya. Jadi ya ini sebetulnya tren sih. Trennya BRMS tuh naiknya kapan gitu loh kalau saya tangkep ya. Saya ngambilnya sih simple. Contoh situ Pak. Gitu ya. Rosido. Kok putus? Nah coba klik. Nah, Sido November ini 60%. Februari. Iya, Februari 90% paling tinggi. 60%. Musim hujan. Itu sih. Jadi selain indikator, saya ada ini. Terus abis gitu rekomen dari grup-grup lama saya gabungin aja. Misalnya sore itu ada grup satu saya selalu kasih kalau sore beli sore jual pagi. Saya lihat, terus saya cek. Nah kalau saya pernah waktu itu saya coba kripto. Diajak teman saya kripto, oke. Saya pakai caranya Pak Holi yang menit. Yang nge-shot ya ini bisa waktu turun tak beli sama saya, tak lihat turun dijual kan, nge-shot kan jual, terus dia hijau mau naik saya beli. Jadi bisa sebetulnya itu bukan hanya untuk saham sih. Saya pernah coba kripto dan itu saya pengalaman sendiri, saya pakai TradingView. Oh enggak, ya yang di Binance itu chartnya Binance. Enggak, bukan Hekenasi, chartnya Binance itu saya lihat itu, tapi saya lihat saya juga lihat di TradingView, patokan saya TradingView pokoknya. TradingView saya kan Hekenasi. Jadi
eksekusinya di HP, saya lihatnya pakai JadiView gitu. Tapi waktu itu saya kayak orang gila. Selesai jam 4 langsung kripto. Kayak orang penting. Saya pikir-pikir ini kok kenceng lama-lama. Terima kasih semua. Mungkin ada yang mau nanya. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya, ya jelas. Saya kalau ngomong tuh selalu jelas. Oke. Benar nggak, Pauli? Benar nggak? Jangan O, bukan O, benar. Ada yang mau nanya? Oh, Pak Kastam Pak ya. Kastam, silakan. Nggak ada yang nanya, saya nanyanya soalnya nih. Iya dia. Ibu kan bergabung Juni 2023 ya Bu? Iya. Itu mulai ditolak, nggak boleh bertanya pada saat edukasi kapan? Bu? Itu langsung. Oh langsung. Pokoknya Katanya enggak, yang sudah lama ikut bergabung nggak boleh bertanya, katanya gitu. Oh iya, waktu itu pernah saya ikut yang minggu kalau nggak salah itu. Saya nggak tahu kalau itu untuk yang waktu itu awalnya saya nggak tahu atau saya lupa saya gimana. Terus saya tanya, ini hanya untuk pemula ya? Atau apa sih ngomongnya Pak Oli, lupa saya. Tolong yang lama-lama Heeh. tanya dulu. Iya. Heeh. Oh, Gitu. ya udah, ya kan. Lama-lama gitu. Saya tahu kisahnya itu. Karena waktu itu sering dapat masukan bahwa kalau hari Minggu itu sampai malam-malam karena apa ya banyak bertanya itu justru orang-orang yang sudah lama bergabung. Nah orang-orang yang newbie, new member itu loh waktunya kapan? Cuma ada hari Minggu. Akhirnya dibikin aturan main yang bisa boleh nanya banyak itu yang newbie aja karena biar waktu hari Minggu untuk belajar. Cuman karena Master Jenaka ini nekat, ya, jadi sering bertanya. Nah, akhirnya harus dikasih tahu ya. Sampai waktu itu ada pelatihan juga saya larang untuk datang, nekat datang. Saya juga bingung gitu. Saya suruh nunggu kalau mau datang silahkan dari jendela sebelah pom bensin aja. Masih nekat masuk ke ruangan. Mau saya panggilkan satpam juga nggak enak. Ya, tapi memang kalau nggak modal nekat seperti ini nggak berkembang. Ya betul ya Bu Jen ya. Betul. Ya harus nggak tahu malu sih. Nggak enak ya ngomongnya ya. Oke, ada yang mau nanya lagi Bapak Ibu? Ada yang mau nanya lagi? Cukup ya? Nggak ada. Oke, ya. Tapi luar biasa pengalaman Bu Jin berawal dari sesuatu yang istilahnya nol ya, sama seperti Bu Syuing tadi. Cuman kesekian waktu beliau berdua sudah membuahkan hasil berkat effort dan edukasi dari MCS juga dan bagaimana mereka mau belajar. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Ing, Bu Jin dan semua para narasumber kita untuk sore hari ini.